Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan menyajikan tutorial penghitungan uji 2K, yaitu salah satu uji perbandingan berganda di 2W ANOVA. Sebelum lanjut ke materi, yuk kenalan dulu sama kami. Kami dari kelompok 4, dengan saya sendiri, Eka Putri Lainatul Cahyani, dan teman saya, Itasya Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan 4 metode pengujian. Yang pertama manual, yang kedua SPSS, yang ketiga menggunakan Excel, dan yang terakhir menggunakan R. Sebelum kita ke metode pengujian, udah pada tahu belum sih apa itu uji 2K? Jadi, uji 2K adalah uji lanjutan yang bertujuan untuk mengetahui pasangan populasi mana saja yang berbeda setelah terbukti tolak H0 pada pengujian 2W ANOVA. Untuk memudahkan pengerjaan, ada beberapa prosedur pengujian yang harus diikuti. Yang pertama, pastikan hasil uji 2W ANOVA adalah tolak H0. Yang kedua, menentukan Q alpha dari tabel 2K. Yang ketiga, hitung T alpha dengan rumus. Dan yang terakhir adalah hitung nilai mutlak dari mu I dikurangi mu J. Kemudian, untuk keputusannya adalah tolak H0 jika nilai mutlak dari mu I min mu J lebih dari T alpha. Dan berikut ini adalah tabel Q2K untuk alpha 0,05. Untuk lebih pahamnya, yuk langsung ke contoh soal. Berikut ini diberikan data hasil pengamatan pertumbuhan pohon jagung dan tebu dalam sentimeter yang diberi jenis pupuk yang berbeda. Tentukanlah pupuk mana yang memberikan hasil yang pertumbuhan yang berbeda atau lebih signifikan. Gunakanlah taraf signifikansi 5%. Berikut ini tabel data tinggi pohon jagung dan tebu yang diberikan treatment pupuk yang berbeda-beda. Ada pupuk jenis A, B, dan C. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke media pengujian yang pertama, yaitu penghitungan menggunakan manual. Dari hasil uji 2W ANOVA diketahui bahwa keputusannya adalah tolak H0, yang artinya dengan tingkat signifikansi 5% terbukti bahwa minimal ada satu rata-rata tinggi pohon berbeda, baik berdasarkan jenis pohon maupun jenis pupuk. Nah, dari data tadi, kita bisa tahu nih, mean square error-nya, kemudian derajat bebas telatnya, K faktor pohon, C faktor pupuk, serta replikasinya. Dan berikut ini, tabel Q alpha dengan alpha 0,05 dan K2 serta DF galatnya 54 diperoleh hasilnya 2,83. Maka, kita bisa menghitung T alpha-nya dengan memasukkan angka-angka ke dalam rumus, dan diperoleh T alpha sebesar 11,106256. Setelah itu, kita bisa membuat hipotesisnya. Jika nilai mutlak dari mu I min mu J itu lebih besar dari 11,106256, maka keputusannya adalah tolak H0, yang artinya berbeda nyata atau signifikan. Sedangkan jika nilainya kurang dari sama dengan 11,106256, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 atau tidak berbeda nyata atau signifikan. Nah, di dalam tabel berikut ini dapat diketahui bahwa pasangan rata-rata yang berbeda secara nyata atau signifikan adalah pasangan rata-rata CB dan pasangan rata-rata CA. Maka keputusannya adalah dengan tingkat signifikansi 5% terbukti bahwa mu A lebih besar daripada mu J, dan mu B juga lebih besar daripada mu J, serta belum cukup bukti bahwa pasangan rata-rata populasi lainnya berbeda secara nyata. Gimana? Mudah kan? Untuk lebih mudahnya lagi, yuk menggunakan media yang kedua, yaitu penghitungan menggunakan SPSS. Berikut ini data tinggi pohon yang telah dikodekan menjadi kode pohon dan kode pupuk. Untuk kode pohonnya, 1 untuk jagung dan 2 untuk tebu. Sedangkan kode pupuknya 1 untuk pupuk A, 2 untuk pupuk jenis B, dan 3 untuk pupuk C. Lalu, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai 2K yaitu yang pertama, klik Analyze, kemudian General Linear Model, pilih Univariate, kemudian untuk dependent variabelnya, masukkan tinggi, dan untuk fixed factors-nya, masukkan kode pohon dan kode pupuk. Lalu pilih Post Hope, masukkan kode pohon dan kode pupuk, dan centang 2K. Kemudian untuk earnings-nya, masukkan semua, lalu klik Continue, dan klik OK. Dan berikut ini adalah jendela output. Lalu kita cari untuk tabel 2K-nya di bagian bawah. Dapat dilihat bahwa jenis pupuk C itu berada di kolom yang berbeda dengan jenis pupuk lainnya. Artinya, jenis pupuk C ini memberikan pengaruh yang berbeda secara nyata atau signifikan terhadap tinggi pohon. Lalu kita juga bisa melihat
jenis pupuk di tabel multiple compare. Bisa kita lihat bahwa jenis pupuk yang dipasangkan dengan pupuk J, maka nilai p-value-nya akan lebih kecil daripada 0,05. Artinya, tolak H0 yaitu berbeda secara nyata atau signifikan. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk media pengujian selanjutnya akan dipandu oleh Natasha Salsabila. Perhitungan yang ketiga, Excel. Selanjutnya, pada metode ketiga ini, kita akan menghitung soal sebelumnya menggunakan software Excel. Langkah pertama adalah dengan membuat tabel ANOVA-nya terlebih dahulu. Langkah pertamanya adalah kita ke bagian data, lalu kita klik data analysis, maka akan keluar seperti ini dan kita pilih ANOVA 2 Factor with Replication. Lalu kita klik OK. Di sini kita masukkan input data yang akan kita gunakan. Kita masukkan. Lalu kita masukkan row per sampelnya di sini 10. Karena N observasi kita per pohon dan per pupuk itu ada 10. Lalu kita masukkan alfanya 0,05 dan kita masukkan output range-nya. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat. Berdasarkan tabel ANOVA yang didapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa F hitung sebesar 3,3 lebih besar dari F tabel yaitu 3,16. Maka didapatkan bahwa hasilnya adalah tolak H0, sehingga kita perlu melanjutkan uji tersebut ke uji lanjutan 2K. Nah, untuk uji lanjutan 2K 2 arah ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu K-nya. Di sini K-nya adalah 2 karena terdapat 2 pohon, yaitu pohon jagung dan pohon tebu. Lalu di sini C-nya terdapat 3 karena kita menggunakan 3 pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Lalu di sini ada N observasinya, yaitu 10. Di sini juga ada derajat kebebasan galat dan MSE-nya yang bisa dilihat dari tabel ANOVA sebelumnya. Di sini. Lalu selanjutnya kita mencari key-nya. Key ini dilihat dari tabel student key yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita menggunakan key 0,05 yaitu alfanya, K-nya 2, dan derajat kebebasan galatnya 54. Di sini didapatkan hasil yaitu 2,83. Lalu di sini kita mencari C-nya. C ini berasal dari akar MSE per N observasi dikali C. Nah, selanjutnya kita ke uji statistiknya. Kita menghitung selisih antara dua rata-rata pupuk. Yang pertama adalah rata-rata pupuk A dikurangi pupuk B, didapatkan hasilnya 10,5. Lalu rata-rata pupuk A dikurangi pupuk C, didapatkan 41,15. Dan yang ketiga, rata-rata pupuk B dan pupuk C, didapatkan hasilnya 30,65. Lalu kita mencari R pembandingnya. R pembanding ini didapatkan dari hasil kali Q dan juga C-nya, didapatkan hasilnya 11,1. Lalu kita bandingkan hasil hitung kita dengan R-nya. Apabila didapatkan hasil perhitungan kita lebih kecil daripada R pembanding, berarti penggunaan pupuk yang berbeda menghasilkan tinggi tanaman yang sama. Namun apabila hasil kita lebih besar daripada R pembanding, maka dikatakan bahwa pupuk memiliki hasil yang signifikan terhadap tinggi tanaman. Sehingga didapatkan hasil bahwa data yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan adalah pasangan pupuk A dan C, serta pupuk B dan C, karena memiliki hasil yang lebih dari R. Perhitungan yang keempat, menggunakan R. Selanjutnya, kita akan menghitung uji lanjutan 2K 2 arah menggunakan software R. Untuk menghitung 2K 2 arah, sebelumnya kita harus membuat tabel ANOVA-nya terlebih dahulu. Langkah pertama perhitungannya adalah dengan memasukkan data yang ada. Di sini saya menggunakan library .excel. Lalu kita masukkan data yang kita punya dengan format Excel. Lalu kita view. Apabila sudah kita view, maka akan muncul datanya seperti ini. Untuk pohon, pupuk, dan tingginya datanya akan muncul semua seperti ini. Lalu selanjutnya kita STR-kan data atau data tinggi pohonnya. Di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel pohon dan pupuk itu masih berupa karakter, dan untuk tinggi pohon sudah berupa numerik. Oleh karena itu, kita akan mengubah data yang masih karakter menjadi faktor menggunakan rumus S faktor. Ulang lagi. Setelah itu, kita STR lagi untuk melihat strukturnya. Maka strukturnya akan berubah. Yang awalnya masih berbentuk karakter sudah berubah menjadi faktor. Karena sudah berubah, maka kita lanjutkan ke model ANOVA-nya. Selanjutnya, kita buat model ANOVA-nya dengan rumus ALF dengan variabel dependennya tinggi dan variabel pengertiannya yaitu pupuk, pohon, dan juga interaksi pohon dan pupuk. Lalu datanya yaitu adalah data tinggi pohon. Lalu kita summary datanya. Maka akan muncul seperti ini. Di sini kita membandingkan p-value yang ada dengan alfanya. Pada hasil model ANOVA dapat dilihat bahwa p-value-nya adalah 0,0443. Yang kita bandingkan dengan alfanya yaitu 0,05, maka didapatkan bahwa p-value kita lebih kecil dari alfanya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola Hanno yang artinya pertumbuhan tinggi pohon jagung dan tebu menggunakan 3 pupuk yang berbeda memiliki hasil yang berbeda pula. Karena hasilnya berbeda, kita lanjutkan ke uji lanjutan Tukey. Kita menggunakan rumus Tukey HSD dengan model ANOVA 2. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Hasil P adjustednya kita bandingkan dengan alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05. Dapat dilihat bahwa hasil yang berbeda yaitu C jagung dan A jagung, lalu C tebu dan A jagung, selanjutnya yaitu A tebu dan C jagung, D tebu dan C jagung, serta C tebu dan A tebu, lalu C tebu dan D tebu. Di sini bisa dikatakan berbeda karena apabila hasil P adjustednya lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pupuk C lah yang memberikan perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi pohon jagung dan tebu. Nah, gimana nih penjelasan dari keempat perhitungan untuk uji lanjutan Tukey 2 arah tadi? Apakah membantu teman-teman semua? Semoga membantu menjawab permasalahan teman-teman semua ya, dan juga semoga bermanfaat. Sekian video dari kami, semoga teman-teman senang, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya.